Inilah beberapa hal terkait dengan motivasi dan muhasabah bagi kita ya. Setelah beberapa lama kemudian kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan ya. Tentu hadirin sekalian kita memahami bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana ya dibersihkan hati-hati kita ya. Setelah berakhirnya bulan Ramadan, maka kembali syaitan la'natullah alaih ya, berusaha hadirin sekalian semaksimal mungkin untuk bisa menjerumuskan kita kepada keburukan dan melemparkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha kemudian juga melawan godaan-godaan itu hadirin sekalian, melawan syubhat-syubhat daripada syaitan ya, dengan menguatkan hati-hati kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait dengan muhasabah kita setelah berakhirnya bulan Ramadan ya. Tentu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya bulan Ramadan ya bukan berarti berakhir pula hadirin sekalian perjuangan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhenti terhenti hadirin sekalian ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya Ramadan hadirin sekalian menjadi bulan kita membiasakan diri kita hadirin sekalian agar 11 bulan yang akan datang itu menjadi waktu-waktu yang bisa kita gunakan hadirin sekalian untuk beramal. Setelah 30 hari hadirin sekalian kita membiasakan diri kita dengan amalan-amalan ketaatan, maka sejatinya hadirin sekalian jika kita ingin memastikan amalan kita diterima, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 30 hari kita berupaya untuk melaksanakan ketaatan, maka yang menjadi patokannya hadirin sekalian adalah apakah kita masih istiqomah setelah kepergian bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, jika kemudian mulai turun keimanan kita, maka sungguh ini menjadi sebab bisa saja hadirin sekalian amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin sekalian, jika kemudian setelah kepergian Ramadan kita masih terus istiqamah menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan sunnah-sunnah sebagaimana di bulan Ramadan, maka ini menjadi pertanda bahwasanya insyaallah amalan-amalan kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat disebutkan dalam Al-Qur'an yang ayat ini tentu menjadi pelajaran yang begitu penting bagi kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'mah faminallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hadirin sekalian nikmat itu diberikan kepada kita kecuali memang nikmat itu adalah diberikan bagi orang-orang yang menginginkan kenikmatan, dan tidaklah nikmat itu hadirin sekalian datang kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, jika kita diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, maka kita perlu yakini hadirin sekalian nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pun nikmat itu datang dari diri kita pribadi hadirin sekalian. Sesungguhnya kita tidak memiliki daya dan upaya untuk mendatangkan nikmat kepada diri kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, maha memberikan nikmat, dialah yang memberikan kekuatan kepada kita, berikan kesehatan kepada kita dan kesempatan itu kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin sekalian, 30 hari lamanya kita di bulan Ramadan menjalankan ketaatan dengan kekuatan yang kita miliki. Kemudian masuk di bulan Syawal, kurang lebih 17 hari hadirin sekalian atau 18 hari kita di bulan Syawal sudah berlalu hadirin sekalian. Kita masih terus diberikan kekuatan ini hadirin sekalian, tidak lain adalah nikmat yang begitu besar yang perlu terus kita syukuri hadirin sekalian. Dan perlu kita yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, perlu kita pahami
bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menceritakan sebuah kisah. Ya. Ada sebuah kisah hadirin sekalian, ya, seorang manusia yang begitu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu kita perlu ya, memahami hadirin sekalian, ya, dia adalah ya, Qarun. Ya, hadirin sekalian, dia adalah Qarun. Manusia yang ya, memiliki begitu banyak kekayaan. Ya, manusia yang paling kaya di zamannya, ya Fir'aun, zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tidak ada yang mampu mengalahkan kekayaan beliau hadirin sekalian. Ya. Bahkan kepintaran beliau, ya, kecerdikan beliau, ya, kepintaran beliau dalam mendapatkan harta, ya, sehingga mendapatkan begitu banyak ya, harta hadirin sekalian. Tetapi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ternyata nikmat-nikmat yang diberikan itu hadirin sekalian dikufuri oleh Qarun. Ya. Dia menyadari bahwasanya nikmat yang diberikan itu adalah atas dasar kepintarannya. Ya. Nikmat yang diberikan itu adalah atas dasar ya kekuatan yang ada pada dirinya hadirin sekalian. Ya. Padahal hadirin sekalian, nikmat itu tidak datang sekali lagi. Wa ma bikum min ni'mah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa ma bikum min ni'mah, tidaklah nikmat itu datang kepada kita hadirin sekalian, fa minallah. Kecuali memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun nikmat yang diberikan kepada kita, maka itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, jika kita bersyukur, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan bertambah kesyukuran itu, akan bertambah ya kenikmatan itu hadirin sekalian. Wala in kafartum, ya, sebaliknya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita syukur, ya, jika kita kemudian kufur daripada nikmat-nikmat itu hadirin sekalian, ya, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih, dan sungguh ini menjadi sebab ya harta itu tidak menjadi berkah. Ya, semakin bertambah banyak harta kita hadirin sekalian, itu bukan berarti semakin bertambah nikmat kita. Ya, harta yang bertambah itu akan menjadi berkah, dan dikatakan berkah hadirin sekalian kalau dia dipergunakan kepada ketaatan. Ya. Ya. Harta itu dikatakan sebagai harta yang berkah hadirin sekalian kalau kemudian dimanfaatkan daripada jalan yang benar. Dan sungguh harta itu menjadi sebab kekufuran, ya, dan menjadi azab bagi kita hadirin sekalian kalau harta itu kemudian ditimbun, ya, bahkan ya tidak dikeluarkan sedikit pun ya, ya daripada hak-hak orang yang ya berhak daripada harta tersebut. Ya, kembali lagi hadirin sekalian, ya, bagaimana kemudian ya sifat Qarun, ya, la'natullah alaih, manusia paling kaya, bahkan sampai saat ini hadirin sekalian mungkin belum ada yang bisa menandingi ya kekayaan Qarun. Ya. Beliau mengatakan qala innama utihutuhu ala ilmin indi. Disebutkan dalam Al-Qur'an kisah beliau ketika Qarun mengatakan qala innama utituhu, ketika ya Qarun diberikan nikmat, kemudian dia mengatakan sesungguhnya ya, nikmat ini hadirin sekalian, kata Qarun, utituhu, diberikan kepadanya, diberikan kepada Qarun ya, ala ilmin, ya, itu atas dasar kepintarannya, ya, atas dasar ya usahanya, atas dasar perjuangannya, ya, dan bukan atas dasar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, ya, dengan perkataan beliau, dengan perkataan Qarun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengazabnya, ya, dan menenggelamkan dirinya dan harta-hartanya hadirin sekalian. Ya. Makanya kemudian kita kenal sampai saat ini harta Qarun, harta Qarun itu berasal daripada seorang manusia yang paling kaya hadirin sekalian, tetap ditenggelamkan kekayaannya karena kekufurannya. Tidak pernah bersyukur dengan daripada kemudian harta yang diberikan kepadanya, dan senantiasa ya mengandalkan bahwasanya nikmatnya itu atas dasar kepintarannya dan atas dasar perjuangan dan usahanya. Padahal sekali lagi hadirin sekalian, ya, tidak lain hal ya, nikmat itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadi berkah jika kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, dan akan menjadi azab bagi kita hadirin sekalian kemudian kita tidak bersyukur dan menimbun harta itu, bahkan tidak memberikan sepeser pun pada orang-orang yang kemudian memerlukan harta tersebut. Ya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya para ulama kemudian menyebutkan ya, hendaknya bagi seorang yang beriman ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hendaknya mereka mengatakan ya, alhamdulillahilladzi
Binikmatihi tatimmus shalihat, ya. Segala puji, ya, ya, terhadap harta-harta yang diberikan. Binikmatihi tatimmus shalihat, ya, yang kemudian dengan ya kenikmatan itu sempurnalah, ya. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, maka hadirin sekalian, ya, tentu ya yang menjadi kunci ya, bagi kita adalah bagaimana terus ya bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah ya terhadap harta yang diberikan kepada kita. Kenikmatan yang senantiasa diberikan kita, kesehatan, kekuatan yang terus ada pada diri kita, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin sekalian terkait dengan renungan yang pertama yang kemudian patut kemudian kita renungi, ya. Karena ini menjadi pelajaran yang begitu penting hadirin sekalian. Sudah ada tragedi yang terjadi dan selayaknya kita belajar daripada tragedi dan sejarah itu hadirin sekalian. Daripada kisah seorang manusia yang begitu kaya, Qarun, yang dengan kekayaannya kemudian tidak membuat dia menjadi mulia, yang dengan jabatannya tidak membuat dia menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru diazab, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia, ya. Bukan hanya di dunia tetapi di akhirat kemudian dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Nah, kemudian yang kedua hadirin sekalian, ya, renungan yang juga patut kita renungi bagi diri-diri kita, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ya. Hisaplah hadirin sekalian diri kita. Hitunglah diri kita hadirin sekalian sebelum kemudian kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling minimal hadirin kita bisa menghitung berapa tahun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Berapa maksimal daripada usia yang diberikan itu kita gunakan untuk beribadah dan berapa waktu yang kita gunakan untuk ya makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Ya. Paling minimal hadirin kita bisa menghitung, ya. Dan kemudian kita bisa ya menghisap diri kita di dunia sehingga ketika di akhirat hadirin sekalian ya kita bisa ya paling minimal tahu ya kira-kira apakah kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya kita termasuk orang-orang yang lalai daripada usia-usia kita yang kemudian nauzubillahi min zalik ya dilemparkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ya hendaknya ya kita juga tidak merasa bangga hadirin sekalian ya dengan nikmat iman yang diberikan kepada kita. Ya. Kita juga tidak merasa kita adalah orang yang mulia dengan ya amalan-amalan soleh yang kita lakukan hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah ya, kalian menjadikan diri kalian sebagai diri-diri yang suci dan janganlah meyakini bahwasanya diri kalian adalah diri-diri yang suci. Huwa a'lamu bimanittaqah. Allah mengatakan sesungguhnya dialah yang lebih tahu di antara kalian siapa yang lebih memiliki ketakwaan dalam jiwa-jiwa mereka. Ya, maka hadirin sekalian, ayat ini menjadi renungan bagi kita. Ya. Meskipun kemudian ya kita banyak melaksanakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, itu tidak menjadi sebab hadirin sekalian ya kita adalah orang yang ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sesungguhnya hati kita lah yang kemudian menentukan, jiwa kita lah yang menentukan betapa ya ikhlasnya diri kita untuk bisa melaksanakan amalan tersebut, ya. Sehingga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang bertakwa dan sungguh Allah yang lebih tahu hadirin sekalian terhadap diri kita, ya siapa yang lebih bertakwa di antara kita. Ya. Kemudian hadirin sekalian disebutkan juga dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba abnaya Adam bil haqq." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacakanlah kepada mereka, ya, wahai Muhammad, ya, tentang ya, kisah cucu Nabi Adam. Ya. Idz qarraba qurbanan. Ya, dan sekalian mungkin kita sudah pernah mendengarkan kisah terkait dengan anak cucu Nabi Adam, itu Qabil dan Habil, ya. Ya, yang dalam berbagai versi banyak sekali disebutkan kisah-kisahnya. Tapi dalam Al-Qur'an ya, Quran surah Al-Maidah ayat 27 ini hadirin sekalian dijelaskan secara detail bagaimana kemudian ya Allah menceritakan tentang kisah dua orang manusia, Habil dan Qabil. Ya, Habil dan Qabil, ya.
yang kemudian izqarraba qurbanan. Ya, yang keduanya ini hadirin sekalian berkurban. Ya. Kedua-duanya ini hadirin sekalian, Qabil dan Habil ini berkurban. Ya, mereka berkurban hadirin sekalian. Fatuqbila min ahadihima. Ya, ya. Kalau dikatakan berkurban hadirin sekalian, maka kurban itu maknanya hadirin sekalian adalah ya orang-orang yang mempersembahkan apa yang mereka miliki dari harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan berkorban. Ya. Ya. Menyerahkan segala kemampuan yang dia miliki, harta yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan pada adapun kita kenal pada saat adalah berkorban dengan hewan, khususnya pada hari raya Idul Adha. Maka pada dasarnya hadirin sekalian itu adalah berasal daripada kisah daripada dua orang manusia, Habil dan Qabil, yang ketika mereka berkorban dengan harta mereka. Ya. Tetapi hadirin sekalian, fatuqbila min ahadihima. Di antara dua orang di antara mereka ini hadirin sekalian berkorban. Ya. Tuqbila min ahadihima, kata Allah, diterima salah satu di antara dua orang ini. Ya. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir, dan tidak diterima satu di antara mereka. Artinya satu diterima hadirin sekalian, satu lagi tidak diterima korbannya. Ya. Ini mengajarkan kepada kita hadirin sekalian bahwasanya apa yang telah kita korbankan, amalan yang telah kita lakukan selama ini, amalan-amalan soleh, itu tidak menjadi sebab dan tidak menjamin hadirin sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kisah Qabil dan Habil. Ya, dua-duanya sama-sama berkorban dengan amalan soleh, dengan harta mereka dan lain sebagainya. Tetapi ternyata hadirin sekalian satu diterima dan satunya tidak. Apa yang menjadi sebabnya hadirin sekalian? Satu diterima dan satunya tidak diterima hadirin sekalian. Ya. Ya. Qala la aqtulannaka. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Inilah jawabannya hadirin sekalian. Ya. Kemudian ternyata yang tidak diterima korbannya itu adalah Qabil, dan Habil diterima korbannya. Kemudian Qabil mengatakan kepada saudaranya Habil, wahai Habil, qala la aqtulannak. Wahai Habil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Ya, jadi Qabil ini merasa iri hadirin sekalian terhadap saudaranya Habil yang diterima korbannya. Ya, diterima korbannya. Qabil merasa iri sehingga dia mengatakan kepada saudaranya, sungguh aku akan membunuhmu. Qala la aqtulannak. Ya. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Qabil mengatakan, wahai saudaraku Qabil, qala inna ma yataqabbalullah, ketahuilah, meskipun engkau berkorban dengan jiwa dan ragamu, dengan amalan-amalanmu, dengan hartamu, tetapi sungguh Allah hanya akan menerima amalan itu, korban itu hadirin sekalian, kurban itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau Qabil tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, sekali lagi, ketakwaanlah yang menjadi sumber utama daripada amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita memberikan semua harta kita, meskipun kita memperjuangkan diri kita dalam kebaikan, tapi tidak ada iman dan tidak ada takwa dalam diri kita hadirin sekalian. Amalan itu tidak didasari dengan keimanan. Apa yang kita berikan, harta yang kita berikan kepada orang itu tidak didasari dengan ketakwaan, justru didasari atas keriaan, riya, sombong, hanya ingin dilihat oleh orang-orang. Itu yang menjadi sebab hadirin sekalian tidak diterimanya korban itu hadirin sekalian. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita hadirin sekalian bahwasanya yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita ini adalah bukan hanya sekedar kita memberikan apa yang kita miliki dan kita berusaha dengan kekuatan yang kita miliki, tetapi juga harus asas dasar ketakwaan. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima balasan, hanya akan menerima kurban itu kurbannya orang-orang yang bertakwa saja, dan tidak menerima kurban selain daripada orang yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hadirin sekalian sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini adalah sampai kapan hadirin sekalian kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini menjadi pertanyaan yang
bagi seluruh orang-orang yang beriman hadirin sekalian. Sampai kapan kemudian kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sampai kemudian kita punya banyak harta? Ataukah sampai kemudian kita punya banyak jabatan? Ataukah sampai kemudian kita berada di puncak, kita dihormati dan dimuliakan oleh banyak orang? Tentu tidak hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepastian itu. Apa yang menjadi kepastian itu hadirin sekalian? Dialah yang disebut dengan kematian. Kematian hadirin sekalian menjadi puncak akhir daripada perjuangan kita beramal. Setelah kita meninggal dunia maka selesailah. Habislah hadirin sekalian perjuangan kita untuk beribadah. Perjuangan kita untuk menahan diri kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan daripada penghujung itu menjadi kunci bagi kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada akhirnya. Demikian hadirin sekalian. Orang-orang yang meninggal dunia di masa akhir daripada kematiannya itu, maka itulah yang menjadi hadirin sekalian tempat dia di akhirat. Apakah dia termasuk golongan orang-orang yang beriman ataukah golongan orang-orang yang bermaksiat? Meskipun kemudian kita adalah orang-orang yang beramal soleh dalam kehidupan kita, tetapi ternyata kita meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan kita bermaksiat, dalam melaksanakan keburukan. Maka sungguh kita tidak digolongkan bagi orang-orang yang beriman. Justru sebaliknya, kita adalah orang-orang yang buruk. Dan di akhirat itu menjadi pertanda kita akan dilemparkan di kuburan. Di kubur kita akan disiksa dengan azab-azab kubur. Di akhirat kita akan dilemparkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, jangan pernah kemudian terbesit dalam diri kita bahwasanya saya beribadah hanya sampai umur sekian. Tetapi beribadah itu hadirin sekalian sampai kemudian kita meninggal dunia. Sampai kemudian ajal menjemput kita, maka selesailah perjuangan kita. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan insya Allah jika kita beramal soleh, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin sekalian, jika kita meninggal dunia dalam keadaan ternyata kita berbuat buruk, kita bermain judi, ataupun kemudian kita menghina orang lain, memfitnah orang lain, ataupun kita tidak mau memaafkan saudara kita, maka ini menjadi tanda-tanda hadirin sekalian. Maka ini menjadi tanda-tanda bahwasanya amalan itu tergantung daripada akhirnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita keistiqomahan, meskipun bulan Ramadan telah berlalu, tetapi tentu tidak berlalunya keimanan kita. Keimanan kita harus sekalian harus sama keimanan kita di bulan Ramadan dengan keimanan kita pada bulan-bulan yang lain. Dan terakhir hadirin sekalian, kami mengingatkan bahwasanya di bulan Syawal ini hadirin sekalian ada sunnah yang juga perlu kita perhatikan, yaitu sunnah untuk kemudian berpuasa. Berpuasa Syawal kurang lebih 6 hari. Dan tentu hadirin sekalian, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari. 6 hari ini hadirin sekalian tidak mesti di awal bulan Syawal dan tidak mesti berturut-turut. Tetapi bisa dilakukan selang-seling ataupun kapanpun waktu yang kita bisa lakukan, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sunnah tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.